Sehat semua Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah Mushola Al-Falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat sibuk di dalam amal-amal ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang melihat aktivitas kita, senang melihat semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah menerima itu dan mencatatnya sebagai amal kebaikan yang nanti akan memperberat timbangan amal kita saat ditimbang di atas mizan. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas keterlambatan. Saya dari kemarin jam 9:30 berangkat dan sampai sekarang belum pulang. Jadi baru pulang nanti habis kajian dari sini terus pulang. Baru selesai acara tadi malam sekitar jam 1. Terus sekaligus istirahat di tempat, kemudian tadi menjelang adzan subuh persiapan berangkat ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ngaji Sirah Nabawiyah bersama dengan bapak-bapak semuanya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ujian-ujian yang dihadapi oleh muslimin. Dan itu konsekuensi. Itu konsekuensi untuk siapapun orang yang mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu yang dulu diterima oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad dan siapapun yang mengimani nabi-nabi tersebut. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang pertama kali diutus oleh Allah untuk memperbaiki umat manusia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Maka orang-orang begitu Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kalimat tauhid, yang pada awalnya Nabi Nuh itu dapat privilege yang tinggi di depan masyarakatnya. Setelah menyampaikan kalimat tauhid, maka dimusuhi oleh masyarakatnya. Dan tidak hanya Nabi Nuh alaihissalam, bahkan segelintir orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Kalau kita melihat yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh itu, menurut beberapa riwayat, ya itu ada 12 orang. 12 itu saat yang nomor 1 dan nomor 2 itu Nabi Nuh dan istrinya yang beriman. Kemudian yang ke-4, 5, 6 itu adalah anak laki-lakinya Nabi Nuh. Yang 1 tidak mau ikut. Jadi yang ikut di dalam kapal 3. Kemudian yang nomor 6, 7, 8 itu adalah istrinya.
istri dari anak-anaknya, jadi menantunya Nabi Nuh alaihissalam. Berarti orang di luar keluarganya Nabi Nuh itu ada 4. Ya, karena yang naik kapal segitu gede dan segitu canggihnya hanya 12 orang. Ya, itu kapal dengan teknologi yang menakjubkan karena untuk bertahan berminggu-minggu di atas kapal maka persediaan makanan itu selalu siap. Dan itu bukan persediaan makanan untuk 12 orang, tapi persediaan makanan juga untuk seluruh binatang yang ada di dalam kapal. Dan binatang itu dengan semua makanannya yang berbeda-beda. Karena Allah berpesan kepada Nabi Nuh, masukkan ke dalam kapal, ya setiap binatang itu berpasangan. Dan kita bisa bayangkan berarti Nabi Nuh alaihissalam punya pengetahuan yang sangat luas tentang binatang-binatang itu. Dan kita bisa bayangkan kalau yang naik manusia bisa dibuat SOP-nya, aturannya. Nah, kalau yang naik binatang, Pak, berarti di kapal itu ya juga sudah sangat rapi sekali. Bagaimana kalau binatang-binatang itu membuang kotoran, ya, maka nanti secara otomatis membersihkannya seperti apa dan seterusnya. Jadi kapal secanggih itu dan sehebat itu cuma dinaiki 12 orang. Tapi 12 itu yang 8 Nabi Nuh dan keluarganya. Orang luar hanya 4. Maka begitu ada orang luar yang beriman kepada Nabi Nuh, ya konsekuensinya adalah 4 orang ini diolok-olok. Ya, dan disebut oleh kaumnya aradhiluna badiyar ra'i. Yang ngikuti kamu itu wahai Nuh adalah aradhiluna. Dia ini bukan orang-orang terpandang di kami. Badiyar ra'i, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak cerdas. Yang kalau menyampaikan pendapat itu pun pendapatnya tidak didengar oleh siapapun. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam itu konsekuensinya adalah diolok-olok. Begitu juga dengan Nabi Soleh, Nabi Hud setelahnya, Nabi Soleh, sampai Nabi Isa alaihi salam itu konsekuensinya adalah diolok-olok. Makanya Nabi Isa punya muridnya Nabi Isa itu ada 3 ring, Pak. Ring pertama itu ada sekitar 120 murid. Itu ring ketiga. Nanti ring kedua ada 70 murid. Ring pertama Nabi Isa itu ada 12 murid. Ring pertama berarti ya bisa mengakses Nabi Isa alaihissalam dan punya ya kesempatan untuk banyak mengambil ilmu dari Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka-mereka ini ketika ngaji sama Nabi Musa maka nggak pernah lepas dari olokan-olokan orang-orang Yahudi Bani Israel. Ya, yes, Nabi Isa disebut sebagai anak pezina gitu tuh, ya, oleh orang-orang Yahudi, Pak. Makanya sebenarnya antara Yahudi sama Nasrani itu memiliki gap yang sangat besar, ya, dan memiliki permusuhan yang sangat tajam antara dua agama itu. Cuma hari ini kesannya dua-duanya memusuhi Islam itu ya karena dianggap ini adalah musuh bersama. Itu. Tapi sebenarnya antar mereka itu ada gap yang sangat besar. Terima kasih, Pak. Baik, jadi itu konsekuensi. Maka para sahabat Nabi pun sudah punya kesadaran akan itu. Jadi begitu mereka mengucapkan kalimat tauhid dan itu dikenali, diketahui oleh masyarakat musyrikin Mekah, maka mereka sudah siap
ya, bahkan untuk mengorbankan nyawanya. Gitu. Sehingga kondisi 5 tahun pertama Nabi dakwah itu ya hari demi hari dipenuhi dengan intimidasi, olok-olokan, bahkan penyiksaan secara fisik, sebagaimana yang kemarin kita bahas. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada umat muslim untuk berhijrah. Tapi perintah Allah untuk hijrah itu bukan perintah yang menggunakan bahasa lugas, ya hijrahlah kamu, tidak. Tapi menggunakan kalimat yang halus. Ya, Allah mengatakan inna ardallahi wasi'ah. Sesungguhnya buminya Allah itu luas loh. Gitu. Jadi bahkan tidak definitif harus hijrah kemana. Ya, baru definitif hijrah kemana itu adalah ketika ke Madinah. Makanya nanti sebelum hijrah ke Madinah itu ada hijrah ke Habasyah pertama, ada hijrah ke Habasyah kedua, ada hijrah ke Taif. Habasyah 1, Habasyah 2 sama Taif itu pure analisa dari kecerdasan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Ya, kemana nih hijrah? Makanya dilihat dari sekian banyak wilayah yang ada di sekitar Mekah, mana yang paling aman. Berarti itu artinya Nabi sangat paham apa demografi wilayah-wilayah yang ada di dunia. Padahal hari itu peta juga belum ada. Gitu ya. Kalau toh peta itu ada ya nggak mungkin sampai ke kota Mekah. Itu pun gambarnya wis seenak-enaknya yang buat peta, Pak. Ya. Kayak Aristoteles ketika bercerita eh, tentang wilayah Atlantik itu, ya di situ ada peradaban yang sangat megah dan seterusnya, tapi tidak bisa menggambar dengan peta karena peta itu baru rapi gambarnya dan itu menjadi referensi untuk penggambaran peta hari ini menggunakan satelit. Itu adalah peta yang dibuat oleh Al-Idrisi. Idrisi itu ulama muslim, gitu ya, ulama muslim. Nah itu sudah ratusan tahun setelah Nabi Muhammad. Artinya adalah bahwa begitu dikasih isyarat oleh Allah, sesungguhnya buminya Allah ini luas, maka Nabi Muhammad itu kemudian membayangkan ya dengan pengetahuan yang dia miliki mana yang itu kondusif untuk dijadikan sebagai tempat hijrah. Nah, yang dipilih pertama kali itu adalah Habasyah. Habasyah itu kalau hari ini Ethiopia, Pak. Ya, hanya bedanya Habasyah itu dulu makmur dan menjadi pos penting untuk kerajaan Romawi. Nanti dari Habasyah itu kemudian nyeberangi Laut Merah ke Yaman. Makanya nanti di Yaman ada raja namanya Abraha. Yang ketika tahun Nabi lahir dia mau menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraha itu ditunjuk sebagai gubernur atau raja di Yaman, itu perpanjangan dari Habasyah. Gitu. Nah, kalau kita melihat peta di sini Mekah, ini ada Laut Merah karena Mekah itu dekat pantai. Ya, Mekah, ini Laut Merah, Ethiopia kan di sini, Pak. Nah, yang agak berdekatan adalah Yaman di sini. Makanya sahabat nanti dari Mekah itu, walaupun Mekah dekat pantai begini, tapi mereka ke selatan dulu begini. Baru kemudian nyebrang. Gitu ya.
Jadi posisi Ethiopia atau Habasyah itu ada di situ. Nah di situ alasan Nabi memilih negeri Habasyah itu kata Nabi fa inna fiha malikan layat limu indahu ahad. Karena di Habasyah itu ada raja yang tidak akan menzolimi siapapun yang minta suaka kepadanya. Ya, minta jaminan keamanan kepadanya. Jadi kalau ada orang melarikan diri, kemudian dia minta perlindungan kepada Najasyi, rajanya namanya, maka ini Najasyi itu tidak akan menyerahkan orang itu kepada yang mengejarnya. Kurang lebih begitu. Pokoknya dapat suaka politik. Nah, itu orangnya baik dan pada saat itu agamanya adalah Nasrani. Ya, agamanya adalah Nasrani. Nah, pada saat itu hijrah ke Habasyah pertama itu ada 12 laki-laki dan ada 4 perempuan. 12 laki-laki, 4 perempuan. Berarti ada 16. Itu keluar di malam hari. Mereka sembunyi-sembunyi dari rumah, kemudian mereka berjalan ke selatan menuju ke pantai, baru kemudian naik kapal nyebrang. Dan itu kita bisa membayangkan suasana pada saat itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kerapian di dalam setiap langkah. Karena untuk proses hijrah keluar di malam hari itu jangan dibayangkan kemudian pada saat itu Mekah itu sepi, Pak. Ya. Musyrikin itu juga pinter, juga punya mata-mata. Apalagi mungkin saya pernah menyampaikan di sini, pada zaman itu ada orang yang profesinya sebagai penggembala domba, penggembala unta. Penggembala-penggembala itu selain mendapatkan uang dari dia menggembalakan domba sama unta, maka mereka ini juga merangkap profesi sebagai intelijen. Ya, sehingga mau menyampaikan berita apapun asalkan orang ngasih duit. Gitu. Nah, mereka ini penggembala-penggembala itu kalau menggembalakan domba, kayak dulu Nabi juga pernah kerja menjadi penggembala domba itu, Pak. Itu kalau keluar nggak kok kemudian pulang pergi setiap hari, tidak. Tapi keluar itu berminggu-minggu. Ya, baru nanti kemudian balik pulang ke rumah. Jadi polanya begitu. Dan bayangkan dalam perjalanan hijrah ke Habasyah yang pertama, 16 orang itu kemudian bisa sampai ke Habasyah dengan selamat. Kita bisa bayangkan, itu masyarakat musyrikin Mekah itu bukan masyarakat yang bodoh. Mereka sangat melek untuk masalah dunia intelijen. Mereka sangat melek, Pak. Mereka sangat paham. Ya, mereka peka. Dan bahkan mereka itu memiliki ilmu namanya ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah itu, Pak. Begitu orang jalan kok meninggalkan jejak telapak kaki di padang pasir itu. Maka orang-orang musyrikin Mekah, Quraisy yang punya ilmu qiyafah itu, ini bukan ilmu mistis, bukan. Ya, itu begitu melihat telapak kaki orang, Pak. Maka dia bisa melihat, oh ini telapak kakinya orang Quraisy. Padahal ada kabilah Quraisy, ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, ada kabilah. Jadi mereka sangat ngerti model telapak kaki suku mana. Nah, ilmunya secanggih itu. Ya, artinya musyrikin Mekah itu bukan masyarakat yang bodoh. Oke. Udah gitu,
16 orang ini kan keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Pasti ya, secara psikologis ya, itu pasti diliputi dengan ketidaktenangan. Karena dia harus sembunyi-sembunyi. Dan itu pun pasti akan lebih melelahkan dibanding orang itu keluar jalan dalam keadaan santai. Ya, tapi itu semuanya bisa berhasil rapi, tidak ada yang mencium itu, tidak ada yang mengendus pergerakan itu, dan itu membuktikan bahwa Nabi itu dalam aktivitasnya enggak sporadis, Nabi itu sangat rapi, semua dimanage dengan presisi. Ya, jadi itu hebatnya Nabi kita. Apalagi dari 16 orang yang berangkat itu, salah satu dari 4 wanita itu putri Nabi. Namanya Ruqayyah. Dan satu dari 12 laki-laki yang berangkat hijrah itu menantunya Nabi. Namanya Utsman bin Affan. Jadi Utsman nikah sama Ruqayyah. Yang sebenarnya Ruqayyah ini dulu dilamar oleh anaknya Abu Lahab. Ya, jadi Nabi punya 2 anak, namanya Ruqayyah. Nabi punya 4 anak perempuan. Yang pertama adalah Zainab binti Muhammad, itu nikah dengan Abul As. Ya, kemudian yang kedua Ruqayyah. Itu nikah sama anaknya Abu Lahab. Namanya Utbah bin Abi Lahab. Kemudian punya adik namanya Ummu Kulsum. Nikah sama anaknya Abu Lahab. Adiknya Utbah namanya Utaibah bin Abi Lahab. Baru yang keempat Fatimah. Itu yang nanti nikah sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cuma jadi Nabi itu ponakannya Abu Lahab. Abu Lahab punya anak, dinikahkan sama anaknya Nabi. Dekat ya? Dekat. Ya sebenarnya ini berarti Nabi ponakannya Abu Lahab, berarti anaknya Nabi ini kan cucunya Abu Lahab. Jadi kalau dari jalur nasab dia cucu, tapi dalam jalur pernikahan dia menantu. Gitu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma karena Nabi Muhammad berdakwah itu kemudian Abu Lahab marah-marah itu Pak, sampai turun surat Al-Masad itu, tabat yada Abi Lahab wa tab itu. Akhirnya Abu Lahab nyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Yang Utbah menceraikan istrinya baik-baik, dikembalikan kepada Rasulullah. Yang Utaibah menceraikan istrinya, mengembalikan kepada Rasulullah sambil meludah di depan Nabi. Makanya Nabi berdoa keburukan untuk Utaibah. Nabi bilang, minta pada Allah, ya Allah, ya, jadikan orang ini sebagai santapan dari anjing-anjingmu. Itu Pak. Jadi nanti matinya benar. Ya, disantap oleh singa. Nabi berdoa anjing. Makanya para ahli bahasa itu ada yang mengkaji bahwa orang pada saat itu nyebut singa itu anjing. Ya, makanya doanya Nabi, ya, jadikan orang ini santapan anjing dari anjing-anjingmu, ya Allah. Gitu. Tapi yang nyantap itu adalah singa. Nah ini nanti sama seperti ketika sebagian ulama menafsirkan surat Al-Kahfi. Kan ada 7 orang tuh. Ya. Dan yang ke-8 adalah anjingnya. Anjingnya itu ada di depan pintu goa. Tidurnya lama. Nah, anjing ini sepertinya melek, tapi sebenarnya lagi tidur.
Cuma ayat mengatakan ya, setiap kali ada orang kan tidurnya 309 tahun, Mas. Ya. Tiap kali ada orang mau mendekat ke gua, mereka pada takut. Kalau yang tidur anjing, mereka nggak takut. Ashabul Kahfi itu. Yang jaga di depan gua, itu kalau anjing, wong anjing itu biasa berinteraksi di sekitar kita. Gitu. Makanya sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu tidak dijaga oleh anjing, tapi dijaga oleh singa. Nah, buktinya ayat itu sendiri yang mengatakan setiap kali ada orang mau mendekat ke gua itu mereka ketakutan. Gitu, karena ada singa di depan mulut guanya. Ya akhirnya diterkamlah itu. Nah kemudian pisah dari Utbah dinikahi oleh Utsman. Nanti meninggal dunia Ruqayyah, lalu turun ranjang ke Ummu Kulsum nikah sama Utsman. Baik, jadi berangkat. Makanya ini suami istri yang pertama kali hijrah di dalam Islam. Ya, siapa? Utsman dan istrinya. Oke, setelah hijrah sampai ke kota negeri Habasyah, langsung dijamin keamanannya. Di Mekah terjadi peristiwa yang menggemparkan. Ya, peristiwa itu adalah peristiwa Nabi ngaji di samping Ka'bah lalu dikerumuni oleh orang-orang musyrikin. Biasanya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau Nabi Muhammad lagi baca Quran, maka orang-orang musyrikin itu berteriak-teriak, bikin noise, bikin bising, Pak. Ya, kenapa? Karena masyarakat Quraisy itu adalah masyarakat yang kupingnya sangat sensitif dengan keindahan retorika. Ya. Jadi begitu ada kalimat yang retorikanya itu indah, itu kupingnya gampang tersihir, Pak. Kenapa? Karena cita rasa bahasanya sangat tinggi. Dan mungkin saya dulu pernah bercerita, musyrikin Mekah itu ya bahkan punya pasar namanya Dzul Majas. Dzul Majas. Dzu itu pemilik, Al-Majas itu metafora, majas. Kenapa? Karena di pasar itu sering diadakan pentas syair. Dan begitu ada pentas syair, maka ada penyair yang menyampaikan syairnya sampai 50 bait. Ada yang sampai 100 bait, ada yang sampai 200 bait. Itu orang-orang musyrikin itu ketika ada yang bersyair mereka bertransaksi, Pak. Oke. Tapi nanti begitu penyair ini selesai membacakan syairnya, mereka suruh ngulang, cepat hafalnya. Gitu ya. Makanya di awal-awal Islam ini datang, kodifikasi ilmu itu menggunakan hafalan, tidak menggunakan tulisan. Ya, karena mereka punya kualitas hafalan yang secepat itu. Nah, itu. Baik, jadi karena mereka ini kupingnya sensitif dengan kalimat yang indah. Akhirnya tokoh-tokoh musyrikin punya ide biar orang masyarakat kita itu nggak terpengaruh oleh Quran yang disampaikan oleh Muhammad, maka pokoknya kalau ada Muhammad baca Quran, semuanya harus bikin noise, rame sejadi-jadinya. Ya, dan kita bisa bayangkan, Pak, hari ini siapa imam yang bacaan Qurannya bapak-bapak sukai, keindahan suaranya. Nah, Nabi Muhammad itu, Pak, ya, ketika membacakan Quran, waduh, ya suaranya keindahannya melampaui yang ada hari ini. Kenapa? Karena Nabi itu mendengarkan bacaan Quran itu A2.
A1 itu Jibril, A2 Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Quran di Lauhul Mahfud itu suara, bukan tulisan. Kalau Taurat itu ditulis oleh Allah. Injil ditulis oleh Allah. Kalau Quran firman-Nya Allah. Kemudian dibawa tuh oleh Jibril. Nah, yang dibawa itu rekaman suara, bukan tulisan, Pak. Makanya dipilih malaikat Jibril. Kenapa? Karena begitu malaikat Jibril lewat langit pertama dari langit yang paling atas, melewati langit paling bawah, turun ke bumi, disitulah nanti banyak sekali jin-jin yang mengganggu konsentrasi malaikat Jibril. Supaya apa? Supaya ada ayat yang korup dari apa yang mau disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, karena kalau tulisan gampang, Pak. Nih, baca Muhammad ya itu. Gampang. Ya, sehingga begitu Jibril turun, wah setan tuh ganggu, Pak. Jin tuh ganggu. Supaya apa? Supaya fokusnya malaikat Jibril itu terganggu. Begitu terganggu harapannya ada ayat-ayat yang korup. Ada ayat-ayat yang nggak sempurna katanya, nggak sempurna hurufnya. Begitu itu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Muhammad baca Quran. Itu pasti sangat indah sekali bacaannya. Aduh. Nah, supaya nggak terpengaruh bikin noise di mana-mana. Ada yang tepuk-tepuk, ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa-ketawa. Pokoknya rame. Ada yang mukul apa? Iya, rame. Nah, cuma pada saat itu ketika Nabi Muhammad melihat semuanya pada tenang, Pak. Nabi Muhammad itu tiba-tiba baca surat An-Najm. Nanti bisa dibaca sendiri surat An-Najm. Begitu Nabi Muhammad baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Jadi bahasanya itu ayatnya itu pendek-pendek, Pak. Dan rimanya itu semuanya. Kecuali beberapa ayat penutup. Ini rimanya semuanya. Begitu dibacakan demikian, maka tiba-tiba musyrikin Mekah itu ngumpul di sekitar Nabi. Begitu ngumpul, ini hebatnya. Surat An-Najm itu kan rimanya Pak. Orang itu kalau orang itu excited dengan sesuatu, kagum gitu, maka dia pasti akan melongo, Pak. Tahu melongo ya? Begitu melongo, ditambah lagi rima surat An-Najm itu A. Lah A itu menyihir orang untuk membuka mulutnya, Pak. Ya. Jadi terpengaruhnya sampai kayak begitu. Sama. Ini bukan di suara, tapi ini dirasa. Kalau bapak-bapak melihat ada teman di samping bapak itu makan belimbing wuluh 10, Pak. Ngambil belimbing wuluh tahu, Pak? Dimakan kremes. Kremes itu kira-kira apa yang terjadi di dalam mulut kita, Pak? Jadi memproduksi air liur yang banyak tiba-tiba.
Nah, itu Pak, makan lagi kremes-kremes itu. Nah, ya sama seperti kalau Bapak melihat ada orang yang kukunya agak panjang, kemudian dia nggaruk tembok Pak, tapi temboknya yang tembok acian ya, bukan tembok marmer. Gini Pak, apa yang terjadi dalam diri kita Pak? Ah, iya, di hati itu ada suasana yang merespon apa yang kita lihat. Lah ini cuma bukan yang dilihat tapi yang didengar. Oke, begitu demikian melihat sambil melongo, sambil membuka mulut. Nah, penutup surat An-Najm itu kan ayat sajadah, ayat yang kalau dibaca orang sujud. Ya, penutup surat An-Najm itu fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Esakan Dia. Begitu baca itu Nabi Muhammad sujud. Ketika Nabi Muhammad sujud, lah kok musyrikin Mekah ikut-ikutan sujud semuanya. Itu namanya tersihir. Makanya nggak salah kalau musyrikin Mekah menyebut Quran itu adalah sihir. Dan Muhammad itu adalah penyihir. Ya, kenapa? Karena retorika yang bagus itu menyihir. Ya, retorika yang bagus itu menyihir. Tidak usah jauh-jauh ke sastra. Karena selera kita hari ini itu rendah Pak. Untuk menikmati sastra itu terlalu mengerutkan kening kita. Jangankan terpesona, wong memahami saja susah kok kita itu. Tapi taruhlah film, sinetron, cuma sutradaranya itu pinter bermain retorika. Nah itu ya, maka orang-orang begitu nonton itu kemudian pas adegan yang mengharukan juga bisa ikut-ikutan nangis. Itu namanya terpengaruh, tersihir. Ya, suka pernah nggak dapati ada orang nonton film nangis Pak? Padahal di sono pas lagi produksi Pak. Wah itu ya sutradara teriak-teriak juga itu. Cut. Kurang menghayati, cut gitu. Yang terjadi di sono gitu Pak. Tapi begitu kita yang nonton, lah kok nangis. Gitu. Jadi kenapa retorika itu menyihir? Itu artinya ya berarti korban sihirnya sinetron. Nah, nanti mempengaruhi perilaku itu. Apa perilakunya? Wis pokoknya ini dulu Pak, kalau sekarang sudah banyak tontonan di YouTube. Dulu itu sinetron biasanya jam 7:30. Jadi turun dari masjid buru-buru segera pulang. Kenapa? Nggak mau ketinggalan episode serial sinetron itu. Jadi sihir itu sampai ke perilaku pengaruhnya tuh. Ya. Jadi Masya Allah lah. Ini semuanya sujud. Begitu sujud. Nah Nabi kan sujud tilawah. Nabi bangun. Lah kok melihat orang-orang pada sujud semuanya. Bahkan yang tidak bisa sujud. Seperti Abu Lahab. Kenapa tidak sujud? Karena perutnya gede. Jadi untuk sujud kesusahan. Maka dia ngambil tanah. Kemudian ditempelkan ke keningnya. Nabi kaget. Loh, kalian semua sudah beriman gitu. Begitu Nabi bilang begitu, mereka seperti orang yang baru sadar dari hipnotis, Pak. Loh, kok semuanya sujud? Nah, karena mereka ini juga orang yang pinter-pinter membuat alasan, mereka mengatakan bahwa enggak, kami enggak sujud ke Tuhan kamu.
Tapi tadi di surat An-Najm kamu itu menyebutkan nama-nama Tuhan kami. Jadi dalam surat An-Najm itu Allah mengatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Lata, Uzza dan Manat? Nah, jadi kami itu enggak sujud kepada Tuhanmu, tapi kami sujud kepada Tuhan-Tuhan yang disebutkan di dalam apa yang kamu baca tadi. Jadi ngelese ya pinter. Ya. Jadi masyarakat musyrikin Mekah bukan masyarakat yang begok-begok, Pak. Mereka melek masalah dunia intelijen, melek politik, melek ekonomi, melek dagang, melek bisnis, melek bahasa. Pinter-pinter, Pak. Itu akhirnya bayangkan mereka jadi dulu Quran itu sampai bisa punya pengaruh sihir yang luar biasa. Itu makanya Nabi mengatakan wa inna minal bayani lasihar. Sesungguhnya retorika yang indah itu punya kekuatan sihir. Itu. Makanya saya nulis materi serial itu tentang sihir-sihir Al-Quran. Tapi itu berseri itu, Pak. Ya, kenapa? Karena sampai sedahsyat itulah retorika Quran membuat orang itu terperangah. Oke. Nah, kabar ini kemudian tersebar di masyarakat Mekah. Akhirnya tersebar di masyarakat Mekah, hari itu belum ada media sosial. Jadi nggak ada namanya status yang real time itu nggak ada. Berarti peristiwa ini sangat ramai sekali, sangat viral sekali. Saking viralnya, peristiwa ini nyampe ke Habasyah, Ethiopia, Pak. Akhirnya didengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang hijrah di sana. Begitu dengar, isunya apa? Isunya adalah orang-orang Mekah sudah beriman semua. Akhirnya orang-orang yang hijrah itu balik ke Mekah lagi. Sampai Mekah ternyata itu hanyalah isu. Itu Pak. Itu peristiwa tahun kelima dakwahnya Nabi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan. Belum. Hijrah itu 13. Ya, berarti 5 itu adalah tahun 8 SH sebelum Hijriah. Sama seperti kalau di Masehi sebelum Masehi. Nah, itu. Karena kalau di kalender Islam itu kan penentunya hijrahnya Nabi, bukan lahirnya Nabi. Kalau di Miladiyah itu patokannya adalah lahirnya Nabi Isa. Itu. Maka ya sebelum itu disebut sebelum Masehi. Nah ini berarti tahun 5 itu kalau hijrah tahun 13 kenabian tahun 1 Hijriah, berarti ini tahun 8 sebelum Hijriah. Gitu. Nabi Muhammad wafat tahun 11 setelah Hijriah. Dari Nabi Muhammad diutus. Kalau usianya usia 40 tahun, tapi tahunnya tahun berapa? Tahunnya tahun 13 sebelum Hijriah. Ya itu nanti nyebutnya. Ya, silahkan Pak. Baru dengan kemarin itu ada beberapa versi. Itu kalau bisa terjadi banyak versi itu gimana? Contohnya? Yang cerita kemarin tuh saya kebetulan kajian itu katanya waktu Rasulullah meninggal itu kan ada hadis yang umat
Tuhan. Mm-mm. Itu juga nggak ngerti, jadi belum sempat nanya karena belum bubar kan. Terus pada saat hijrah itu Rasulullah Abu Bakar itu saya kan nahan, yang saya pernah dapat cerita itu nahan lubang-lubang itu kan, ular gitu. Nah, sebenarnya itu juga bukan tidak terverifikasi. Mungkin ya banyak lah cerita katanya. Itu gimana bisa terjadi banyak? Ya, baik. Jadi sebagaimana hadis, tapi nanti di dalam ilmu hadis lebih ketat lagi di dalam memverifikasi kebenaran sebuah riwayat. Makanya ada hadis sahih, gitu ya. Ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, hadis palsu. Itu. Jadi ada hadis yang sahih, nanti ada hadis yang mutawatir. Nah, di dalam sirah juga begitu, tapi dalam hadis lebih ketat. Itulah di sirah itu kan pada saat itu para sahabat menceritakan apa yang mereka alami, ya, dengan Rasulullah SAW. Dan pada saat itu ya tidak, pada zaman Nabi Muhammad itu masih hidup, itu tidak kok kemudian ada satu orang yang khusus nyatet keseharian Nabi itu gitu, enggak. Tapi nanti habis itu Abu Bakar cerita, sepeninggal Nabi Abu Bakar cerita tentang peristiwa apa. Nanti di peristiwa yang sama Umar bercerita dengan riwayatnya. Di peristiwa yang sama ada sahabat lain yang juga bercerita. Nah itu nanti cerita-cerita itu saling melengkapi satu sama lain. Nah itu, lalu diriwayatkan, diceritakan. Nah, nanti ada juga cerita-cerita yang itu beredar. Itu beredar, tapi itu itu di dalam metodologi memverifikasi dia tidak, ya, dia tidak lolos di dalam tahapan verifikasi, sehingga dia tidak dianggap sebagai berita yang sahih. Itu. Dan itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Yang pertama seperti khitannya Nabi Muhammad. Nanti ada cerita di mana Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Ya kan? Ada riwayat lain mengatakan ya yang mengkhitan Nabi Muhammad itu ya kakeknya. Ya, nanti bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tentang dada Nabi dibelah. Kemudian dicuci oleh Jibril alaihissalam. Itu di usia berapa tahun? Ada yang mengatakan di usia 2 tahun. Ada yang mengatakan di usia 4 tahun. Ya. Kenapa? Ya, karena pada saat itu ya orang tidak fokus. Pada zaman Nabi hidup itu, orang tidak fokus pada pencatatan sejarah hidupnya Nabi. Ya, tapi adanya perselisihan kapan terjadi pembelahan dada Nabi, itu bukan berarti tidak terjadi pembelahan dada Nabi. Terjadi, cuma diperselisihkan kapannya. Oke, tidak hanya itu, usia pernikahan Nabi dengan Khadijah. Ya, oke, Nabi Muhammad usia 25 tahun. Tapi Khadijah usia berapa? Ulama sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Khadijah usianya 40 tahun,
dan itu masyhur di kita. Ada yang pendapat mengatakan usia Khadijah itu 38 tahun. Dan ada pendapat yang mengatakan usia Khadijah 29 tahun. Jadi hanya selisih 4 tahun dengan Nabi. Nah nanti di dalam ilmu sejarah itu ada metodologi untuk melihat, mengecek mana ini yang paling benar. Pertama dilihat yang paling kuat riwayatnya yang mana. Kalau ternyata semuanya sama, nanti ada timbangan akal namanya. Ini secara logis, gitu contohnya. Khadijah dengan Nabi Muhammad punya 6 anak, Pak. Kalau selisih per 2 tahun, ya berarti sampai usia 48. Kalau usia Khadijah menikah 40 tahun. Gitu. Jadi itu semuanya nanti menjadi timbangan-timbangan untuk menentukan mana yang lebih kuat dari perbedaan-perbedaan itu. Begitu. Nanti ada juga perbedaan pendapat ya tentang di dalam Gua Hira itu, di Gua Tsur, Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu kisah tentang ular yang sudah nunggu lama ketemu dengan Nabi, benar atau tidak. Gitu. Jadi sama seperti di dalam hadis. Kalau dalam hadis itu ada perbedaan-perbedaan dan penyebab terjadinya perbedaan itu ya macam-macam. Ya, nanti ada pembahasan sebab beredarnya hadis palsu itu juga macam-macam, Pak. Dan diantaranya karena ada orang yang punya kepentingan. Nah, kepentingannya bukan hanya kepentingan politik. Kepentingannya bisa juga kepentingan ekonomi. Taruhlah hari itu ada, Pak. Sampai saat ini ada. Kalau bapak-bapak umroh, kemudian ada di restoran hotel, itu nanti ada lalapan. Ya, lalapan kalau di kita kan ya kemangi, ya apa namanya, Pak? Yang kayak selada gitu ya. Poh-pohan. Nah, kalau di sana ada namanya jarjir, Pak, daun. Daun namanya daun jarjir. Nah, itu ya. Jarjir ini katanya ya itu adalah makanan, adalah lalapan yang dia memiliki khasiat untuk vitalitas wanita. Ya. Sehingga sehingga ada hadis yang teriwayatkan bunyinya seandainya wanita tahu manfaat jarjir maka mereka pasti akan menanam di bawah sarir. Sarir itu tempat tidur. Gitu. Jadi kalau orang tuh wanita itu ngerti manfaatnya jarjir, maka di bawah tempat tidur pun akan dia tanam jarjir itu. Kurang lebih begitu, Pak. Ini memang kalimatnya hiperbola ya, tidak mungkin nanam di bawah tempat tidur. Ya. Nah, ini yang punya kepentingan pemalsuan hadis ini adalah penjual jarjir. Itu nanti penjual pisang ya sah. Mereka bikin hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan pisang, gitu contohnya, Pak. Nah itu di antara sebab beredarnya riwayat-riwayat palsu itu begitu itu. Nah begitu sudah palsu lalu kemudian viral, nah itu. Nah ulama-ulama kita itu punya metodologi untuk menyeleksi karena yang viral itu belum tentu benar.
Itu makanya ada ada ilmu mustalah al hadis. Kalau dalam ilmu hadis itu tuh ngecek tuh, bener nggak cerita ini. Nah, ditambah lagi Nabi Muhammad meninggal dunia tahun 11. Setelah itu Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 5 bulan. Setelah itu Umar jadi khalifah 12 tahun. Setelah itu Utsman jadi khalifah 10 tahun. Pada zaman Utsman itu muncul gap tuh antara muslimin dengan muslimin. Ya, kenapa? Karena provokasi Abdullah bin Saba, ini orang Yahudi yang nyusup menjadi muslim. Kemudian dia memprovokasi orang-orang Mesir sama orang-orang Irak untuk mendemo Utsman. Pemalsuan rame. Bahkan mereka mendemo Utsman itu membawa sepucuk surat yang katanya itu adalah kalimat fatwanya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah nggak pernah mengatakan itu. Nah, itu pemalsuan, Pak, untuk kepentingan tadi politik. Rame, mereka membuat 17 tuduhan untuk Utsman. Karena 17 hal ini mereka nuntut Utsman mundur. Satu persatu dijawab oleh Utsman tuduhan-tuduhan itu. Itu ya. Nah, habis itu ya terjadilah pembunuhan Utsman. Setelah Utsman radhiyallahu an dibunuh, nanti sekitar 6 hari baru kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat jadi khalifah. Begitu dibaiat jadi khalifah, udah ya, orang-orang yang muncul fanatik Ali, ya, kemudian muncul orang-orang yang menuntut darahnya Utsman dari keluarganya Utsman. Eksekusi dong yang bunuh Utsman. Nah, karena yang bunuh Utsman itu demonstran, Pak. Kalau satu orang dibunuh 10.000 orang, berarti 10.000 ya harus dibunuh. Gitu. Nah, nanti muncul lah orang yang fanatik kepada Imam Ali ya bisa membuat apapun itu untuk membenarkan kefanatikan mereka terhadap Imam Ali. Sampai pada akhirnya mereka pernah datang menemui Ali. Kemudian mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau ini adalah Tuhan. Jadi engkau ini bukan hanya sekedar sahabat Nabi, menantunya Nabi. Tapi ada orang yang datang, Imam Ali itu baru selesai sholat di masjid, Pak. Tiba-tiba ada segerombolan orang masuk masjid. Lalu mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Makanya diistitabah sama Ali, diminta untuk tobat. Besok lagi datang lagi, nyebut-nyebut Imam Ali itu adalah Tuhan. Disuruh tobat yang kedua kali. Besok lagi datang lagi yang ketiga. Sampai akhirnya Imam Ali mengatakan, kalau kamu masih nganggap aku ini Tuhan, datang lagi, ya, kemudian memprovokasi orang-orang dengan ngajak-ngajak untuk nganggap aku ini Tuhan, maka aku akan mengeksekusi kalian dengan membakar kalian. Tak bakar semuanya. Ya, begitu Imam Ali mengatakan kalian akan aku bakar, mereka mengatakan, oh berarti dengan kamu membakar kami makin yakin bahwa engkau adalah Tuhan. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan tidak boleh menghukum dengan api kecuali Tuhannya api. Bayangkan, Pak, orang-orang yang punya kepentingan supaya kepentingannya itu mulus, syar'i, nah gitu ya, punya pondasi hadis, ya mereka melakukan pemalsuan. Itu ya, itu salah satunya. Itu kalau pemalsuan. Tapi kalau riwayat-riwayat itu hanya berbeda ya karena semuanya menggunakan prediksi.
Itu semuanya menggunakan tidak semuanya, beberapa peristiwa itu menggunakan prediksi. Jadi begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sekian. Ada yang bertanya lagi? Nah, ada dua. 1, 2. Nggih, Bapak dulu terus Bapak. Nggih, jenengan dulu Pak, silakan. Ya. Tapi terhadap mantan menantunya kenapa dia berdoa dulu ya? Sampai itu dimaksudnya ya. Kenapa Nabi kok mendoakan keburukan? Oke, ya Nabi Muhammad itu selalu menyampaikan kalimat-kalimat positif. Disakiti pun juga yang keluar adalah kalimat-kalimat doa. Dilempari batu, Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Mereka itu belum tahu aja gitu kan. Itu dikenal dengan begitu yang Rasulullah Muhammad SAW. Cuma dalam momen-momen tertentu dan itu tidak banyak. Ya. Itu sudah sampai pada level kebangetannya banget Pak. Kayak Nabi Muhammad nggak pernah ngasih labeling ngecap orang gitu tuh. Dengan cap-cap yang negatif itu nggak pernah Pak. Kecuali untuk orang yang kebangetan jahatnya. Kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu nama aslinya Abu Jahal. Itu orang yang bukan hanya pinter tapi wise. Wise itu bijaksana Pak. Cerdas Abu Jahal itu. Emang pinter. Cuma dia ini kebangetan memusuhi Nabi itu. Melebihi yang lain. Gitu. Jadi kalau ngolok-ngolok itu nggak hanya ngolok-ngolok, Pak. Gitu. Itu kalau kita hari ini mungkin semua binatang yang ada di kebun binatang Ragunan itu dikeluarin semuanya itu untuk ngolok-ngolok Nabi. Jadi orang kebangetan, Pak. Nah, kayak yang demikian itu kemudian Nabi mengatakan loh, Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam, bapaknya kecerdasan. Padahal anaknya Abu Jahal bukan hakam, tapi ini gelar sosial yang diberikan oleh masyarakat. Saking pinternya kayak Abu Lahab, itu anaknya bukan Lahab, makanya disebut Abu Lahab bukan, tapi karena ketampanannya. Itu Abu Hakam cerdas lah. Orang cerdas kok dengan agama Islam sejelas ini nggak paham-paham, malah memprovokasi di mana-mana untuk memusuhi Islam. Lalu Nabi mengatakan dia ini bukan Abul Hakam ini, Abu Jahal ini. Nah, itu Pak. Sama ketika Rasulullah SAW ketika sudah di Madinah Pak, Nabi itu punya anak-anak muda yang dia tidurnya tidak di Masjid Nabawi, tapi dia membuat musola nggak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka belajar Quran sama Nabi, tapi kalau malam hari mereka ngumpul di musola itu, Pak. Nah di musola itu nanti pada subuh, pada malam hari mereka mencari kayu bakar. Nanti sebelum subuh kayu bakar itu sudah ditaruh di depan kamarnya Nabi. Ya, tapi mereka dikenal sebagai qurra, ahli Quran. Anak-anak muda semuanya, Pak. Suatu ketika ada kabilah namanya kabilah Ra'lun dan kabilah Zakwan. Dua kabilah ini datang ke kota Madinah. Untuk apa? Mereka menyampaikan bahwa mereka ini adalah orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Dan mereka butuh guru-guru ngaji untuk diajak pulang, untuk diajak ngajar di kampungnya. Nabi kirim anak-anak muda ahli Quran ini, Pak. Begitu dikirim, ternyata di tengah jalan
mereka ngibul, bohong. Ternyata itu hanya pura-pura. Ini anak-anak muda ahli Quran, ini dieksekusi di tengah jalan, Pak. Dibunuh semuanya, Pak. Ya. Nabi dengar kabar itu, Nabi dengar. Makanya Nabi Muhammad begitu dengar berita itu, Nabi Muhammad itu membaca kunut nazilah selama 1 bulan. Dalam sholat 5 waktu, mendoakan kebinasaan 2 kabilah ini, Pak. Itu kebangetan, Pak. Ya, itu kebangetan. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Utaibah tadi. Jadi demikian. Jadi ya Nabi, tapi marahnya Nabi itu ya marah yang pada tempatnya. Gitu. Baik, ya kayak Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu kan waduh aneh-aneh Nabi Musa itu. Ketika didatangi malaikat maut dipukul matanya sampai terluka itu. Gitu, karena mau nyabut nyawanya Nabi Musa, Pak. Nah, malaikat maut itu punya utusan, punya pegawai. Jadi malaikat Mikael kan tugasnya apa, Pak? Bagi rezeki kan. Nah, malaikat Mikael itu punya staf banyak. Malaikat maut itu juga banyak. Datang menemui Nabi Musa. Mau ngapa? Ini malaikat maut. Pasti mau ngambil nyawa. Pukul sama Nabi Musa, Pak. Ya. Sampai terluka matanya. Nah, itu ya. Jadi ya ada sisi-sisi seperti itu. Kalau kita nggak usah ikut-ikutan ya. Mau mukul malaikat maut gimana? Jadi itu ada hal-hal yang demikian Pak. Cuma enggak, itu sangat kasuistik banget. Itu dan Nabi sudah ukur ini sudah berlebihan kezalimannya. Silakan Pak. Ya. Iya. Ya. Ya. Oke, baik. Ini sejarahnya panjang, tapi saya ringkas, Pak. Jadi Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, mendiktekan Al-Quran. Mendikte. Nah, ketika didikte itulah kemudian Nabi Muhammad itu menghafal apa yang didiktekan itu. Ketika menghafal, maka ketika didikte itu Nabi Muhammad diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu buru-buru mengikuti Jibril. Buru-burunya apa? Buru-burunya khawatir ada kalimat yang kelewat. Maka Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan kamu gerakkan cepat-cepat lisanmu untuk ngikutin Jibril. Jangan khawatir, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Quran ini sudah rapi kok di sisi kami. Enggak mungkin gitu kamu akan kehilangan kata, kehilangan huruf. Jadi versi komplitnya sudah ada. Itu saking semangatnya Nabi Muhammad ya Pak.
Nah, kemudian pada saat di kota Madinah, Nabi Muhammad itu di kota Mekah, ya. Setelah itu hijrah ke Madinah, di kota Madinah Nabi Muhammad kan punya masjid sendiri, punya sekolah sendiri. Oke, saat itu Nabi Muhammad nunjuk sahabat-sahabatnya yang berkompeten untuk menulis wahyu. Nah itu ditunjuk yang punya kompetensi, Pak. Makanya begitu Jibril turun menyampaikan ayat, dia panggil penulis wahyu itu untuk nulis. Gitu. Dan itu ya Nabi Muhammad visioner. Kenapa? Karena nggak semua umatnya itu punya hafalan yang kuat. Gitu. Sehingga dia membutuhkan media untuk dibaca. Makanya ditulis. Oke. Nah pada saat itu ya sahabat-sahabat pada nulis hadis. Sebagian. Nabi ngomong apa ditulis. Nabi ngomong apa ditulis. Lalu sempat Nabi stop. Untuk tidak nulis kecuali Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak ada percampuran antara Al-Quran dengan hadis. Jadi sudah sehati-hati itu. Nah, kemudian pada zaman Nabi Muhammad meninggal dunia, ya yang tertulis itu yang tertulis saja, yang nggak tertulis juga nggak tertulis. Sampai pada akhirnya ada perang zaman Abu Bakar setelah Nabi meninggal melawan orang murtad Musailamah al-Kadzab. Di perang itu banyak sekali penghafal Quran yang meninggal dunia. Umar gelisah. Wah, ini nanti kalau penghafal Quran meninggal dunia, gimana generasi setelah kita dengan kitab sucinya? Wong yang nggak semuanya hafal, nggak semuanya punya kekuatan hafalan. Akhirnya ngusulin Abu Bakar untuk melakukan itu, kodifikasi, nulis. Awalnya Abu Bakar nggak mau, Nabi nggak melakukan itu. Gitu, udah deh, kurang lebih kalau bahasa kita, lebih mudah untuk mindah gunung daripada nulis mushaf. Tapi Umar dengan pandangan visionernya terus menyampaikan alasan kepada Abu Bakar bahwa kemaslahatan adalah kalau kamu menulis ulang Al-Quran. Ya, menulis ulang. Kenapa? Banyak yang gugur. Akhirnya Abu Bakar menyetujui itu, ditunjuk orang-orang yang punya kompetensi, diantaranya yang dulu ditunjuk oleh Nabi untuk nulis. Ya, mereka sebagai panitia penulis wahyu dan Abu Bakar membuka siapapun yang merasa dan mereka sudah punya hafalan. Jadi yang punya hafalan itu standby, yang punya kompetensi nulis standby, dan ini babnya hanya bab untuk mencocokkan. Siapa yang di zaman Nabi, karena di zaman Nabi ada orang tidak ditunjuk sebagai pencatat wahyu, tapi dia nulis sendiri Al-Quran tapi untuk dirinya sendiri. Maka yang demikian itu bisa nyetorkan apa yang dia tulis itu. Kemudian harus bawa saksi. Kalau ini ditulis ketika Nabi, jadi ketat banget, Pak. Nggak semua orang yang datang untuk menyampaikan hafalannya atau menyampaikan tulisannya walaupun hanya beberapa ayat itu diterima. Kenapa? Dia punya saksi atau tidak? Kemudian yang kedua ada tim verifikasi yang sudah hafal Quran dan ngerti itu ayat Al-Quran atau bukan. Disusun. Nah, saat disusun itulah nanti ya disusun begitu saja lalu disimpan ya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Quran dari awal sampai akhir
Sudah tertulis semuanya. Aman, aman. Abu Bakar meninggal dunia, Quran ditaruh di rumah Hafsah, mushaf. Hafsah anaknya Umar, istrinya Nabi. Umar meninggal dunia setelah jadi khalifah 12 tahun, zamannya Utsman. Zamannya Utsman, muslimin sudah luas, Pak. Sudah Yaman sudah, Syam sudah, Irak sudah, Mesir sudah, luas. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu bertebaran kemana-mana. Mereka bawa mushaf yang dulu mereka tulis saat mereka ngaji sama Nabi. Nah, mushaf-mushaf yang mereka bawa itu kan tidak selengkap apa yang di dalam mushafnya Hafsah, Pak. Yang disusun Abu Bakar itu. Ya, dan mereka datang, ada sahabat fulan itu sampai ke Irak. Ya, ketika ngajar di Irak pakai ilmu yang dia dapat dari Nabi. Dan baca Quran itu ya, ada ayat-ayat yang cara membacanya berbeda. Dan semua cara baca itu dari Nabi. Ya, contohnya yang paling simpel surat Al-Fatihah. Ya, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang. Ada yang baca ma-nya pendek. Dua-duanya benar. Nabi pernah baca panjang, Nabi pernah baca panjang. Tidak hanya itu, Pak. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdinas sirat, shad. Ada ihdinas sirat, sin. Ada ihdinas zirat. Antara shad dengan zai. Lebih susah ini. Ada 3 cara membaca. 3-tiganya Nabi mencontohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada sahabat yang ngerti 3-tiganya, ada sahabat yang cuma dengar 1 bacaan dari Nabi. Lah mereka punya murid di mana-mana, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi hinya ada yang baca panjang, hinya ada yang baca pendek. Nah itu. Nah, ini yang kemudian nanti tidak semua sahabat yang ngaji itu ngerti semuanya. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang... Nah, mereka ketika bertebaran di mana-mana ngajar pakai apa yang mereka dapatkan. Gitu. Lah yang lain kadang juga sama apa yang mereka dapatkan. Nah, begitu Utsman ngirim tentara, datang tentara dari Syam, tentara dari Irak, tentara dari Mesir, kumpul jadi satu, harus mengerjakan sholat. Lah kok imamnya membaca bacaan yang mungkin menurut orang-orang Irak salah itu. Guru kami ngajarinya nggak kayak gini. Mau bunuh-bunuhan, Pak. Yang imamnya mengatakan, loh ini yang aku pelajari dari guruku, sahabat. Makanya nanti kalau tidak salah, Hudzaifah bin Yaman kirim surat kepada Utsman supaya Utsman mengakomodir perbedaan membaca qiraat tadi itu ke dalam mushaf. Makanya nanti Utsman membuat metodologi untuk penulisan Al-Quran, disebut Rasm Utsmani itu, Pak.
Gitu. Nanti Utsman punya kaidah, ada kata yang cara membacanya berbeda tapi penulisannya bisa dikompromikan. Ada kata yang cara bacanya beda, tapi penulisannya nggak bisa dikompromikan. Nah, nanti Utsman punya kaidah-kaidah, punya metodologi. Ya, dengan mushaf itu apa? Nanti yang baca Maliki Yaumiddin manya pendek atau Maliki Yaumiddin manya panjang terakomodir semuanya. Dengan mushaf itu, Pak, dibuatlah nanti 6 mushaf dikirim ke kota-kota wilayah muslim dan Utsman memerintahkan siapapun sahabat yang nyimpen mushaf dari apa yang dia tulis di zaman Nabi untuk membakarnya. Supaya hanya satu saja. Karena satu ini dengan Rasul Utsmani itu mengakomodir sekian banyak bacaan. Jadi begitu, Pak. Cerita singkatnya, ya, nggak singkat juga akhirnya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.